Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Bobot dari Atasé Pendidikan, kemudian ada Ibu Nunik juga dari KBRI, dengan rekan-rekan sekalian semuanya, baik yang satu angkatan maupun angkatan-angkatan selanjutnya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi langsung saja kalau untuk ditanya tadi tentang kelulusan, gitu. Jadi kalau untuk kelulusan itu saya jawab sebatas yang saya tahu. Mohon maaf kalau misalkan salah, istilahnya rekan-rekan ada yang lebih tahu daripada saya, lebih paham daripada saya, dibetulkan, dikoreksi. Jadi setahu saya kalau misalkan untuk kelulusan itu minimal kita harus punya 116 SKS. Itu kita sudah boleh melamar untuk kelulusan. Nah, setelah kita melamar kelulusan, tinggal sisa dari setelah kita kan wajib minimal 140 SKS untuk lulus. Nah, kalau misalkan kita sudah mengambil 116 SKS terus kita mendaftar untuk kelulusan, kan berarti kita masih ada kekurangan SKS yang harus kita ambil itu ada 24. Sedangkan untuk per semester itu biasanya dibatasi tergantung dari IPK kita terakhir sebelumnya. Jadi misalkan IPK kita tidak lebih dari 3 atau berapa itu dibatasi ya 18 SKS kalau nggak salah per semester regulernya. Nah, kalau misalkan kita udah ngambil 18 SKS-nya tersebut, istilahnya kalau untuk kekurangannya itu sebenarnya bisa ditutupi. Kalau misalkan ada yang dari teman-teman bercita-cita untuk saya kepengen lulus lebih cepat, atau misalkan saya istilahnya punya target lulus sekian tahun, misalkan kalau ada ibaratnya tipsnya ya istilahnya selain kuliah di semester reguler, bisa mengambil kuliah di semester intensif. Itu ada di musim dingin dan musim panas. Biasanya pada saat liburan habis pengumuman ke nilai itu biasanya itu ada pendaftaran untuk semester intensif. Nah, semester intensif itu maksimal bisa diambil 6 SKS. Itu bagi yang memang ada rencana untuk kepengen mempercepat lulusan gitu. Tapi kalau misalkan emang ada yang pengennya udah saya kepengennya pelan-pelan aja gitu, istilahnya dinikmati, istilahnya untuk pembelajaran biar sedikit-sedikit, yang penting ilmunya terserap semua, masuk semua, bermanfaat semua, ya tidak masalah. Itu pilihan dari pribadi masing-masing. Cuma saran saya ya memang seperti itu. Kalau misalkan untuk orang yang ingin mempercepat kelulusan, silahkan mengambil semester intensif di pada saat liburan. Jadi nanti kita libur itu cuma dapat berapa hari aja, dari misalkan yang seharusnya libur kita sampai 2 bulan gitu menunggu semester selanjutnya. Terus untuk sertifikat juga, jadi istilahnya untuk orang yang direncanakan lulus atau yang misalkan sudah memenuhi kriteria lulus, itu akan mendapatkan email dari kampus. Jadi akan ditawari, ibaratnya misalkan istilah kasarnya, karena saya orang Jawa, sampean mau lulus gitu loh. Ini ada sertifikat ini sampean mau ngambil yang mana? Gitu. Tapi tentu saja daripada sertifikat tersebut ada kriterianya. Jadi kriterianya tersebut itu ada semacam persyaratannya. Orang bisa mengambil sertifikat tersebut atau dinyatakan lulus sertifikat tersebut itu misalkan harus menyelesaikan dari pendidikan jurusan bahasa Korea yang benar-benar murni kejuruan kita sebagai dari Fakultas Bahasa Korea, misalkan dari bisnis atau misalkan dari pendidikan gitu. Nanti harus minimal ada berapa SKS yang kita ambil di situ. Tapi kalau untuk lebih rincinya lagi, silahkan bisa rekan-rekan tanyakan langsung ke kampus. Dari pihak kampus itu istilahnya terbuka sekali kepada mahasiswa. Jadi apapun hambatan kita atau apapun permasalahan yang kita temui pada saat pembelajaran maupun istilahnya pada saat apalagi mau aplikasi kelulusan, silahkan email saja, atau misalkan kalau misalkan yang punya koneksi telepon langsung ke pihak kampus, langsung saja menghubungi helpdesk yang 16445223 itu. Tinggal sebutkan saja istilahnya, saya dari departemen mana, saya dari angkatan berapa, keluhan saya atau misalkan masalah yang sedang saya hadapi, sebutkan saja seperti itu. Nanti dari pihak departemen Koreanya atau misalkan dari pihak kampusnya akan menjawab sedetail mungkin, serinci mungkin. Jadi misalkan kita tanya satu, misalkan saya mau ini, itu semuanya diterangkan. Jadi istilahnya jangan sungkan-sungkan atau jangan malu-malu. Misalkan ada yang berpikiran, saya kepengen nanya ke kampus, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Gitu. Sedangkan kalau misalkan kasusnya saya dulu, saya memang angkatan pertama, tidak punya senior, jadi tidak punya kakak kelas gitu. Kalau misalkan punya kakak kelas kan lebih enak, kita tinggal tanya ke kakak kelas gitu.
Karena kita angkatan pertama, jadi mau nggak mau ya kita harus aktif tanya ke pihak kampus. Jadi persyaratannya apa saja sih? Atau misalkan kriterianya apa saja sih? Nah, tapi ibaratnya mumpung teman-teman ini masih punya banyak waktu, ibaratnya kalau memang misalkan berniat untuk misalkan lulus, bukan hanya sekedar lulus dan misalkan membawa sertifikat, misalkan dari Gogep Wajong tadi, atau misalkan sertifikat bisnis, atau misalkan sertifikat penerjemah, itu dipersiapkan dari sekarang. Silahkan langsung hubungi pihak kampus, misalkan saya berencana nanti pada saat lulus ingin mendapatkan sertifikat ini. Jadi mata kuliah yang harus saya ambil itu apa aja dan nilai minimalnya itu apa aja. Karena misalkan dari setiap mata kuliah tersebut juga ada nilai minimal yang harus dicapai. Kalau misalkan nilai tersebut tidak bisa tercapai, kita tidak bisa melamar untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Itu dari segi kelulusan dan sertifikat. Nah, kalau untuk saya sendiri kemarin setelah 116 SKS, kebetulan ibaratnya di semester ke-7-nya, alhamdulillah IPK-nya lumayan bagus. Jadi istilahnya untuk semester regulernya saya mengambil 21 SKS. Mungkin terkesan ngoyo atau misalkan terkesan kok serakah, ibaratnya satu semester ngambil 21 SKS, apalagi sambil kerja gitu ya. Cuma saya pikir ibaratnya kepengen cepet-cepet lulus. Kalau saya pribadi, saya kepengen cepet-cepet lulus, kepengen cepet-cepet istilahnya fokus kerja saja. Karena memang sebagai manusia biasa ibaratnya tidak mudah istilahnya kuliah sambil kerja. Apalagi istilahnya dengan tuntutan pekerjaan yang sedemikian rupa, kalau misalnya kita harus misalkan bagi waktu, bagi pikiran, masih untuk kuliah apa segala macam, kayaknya kok agak susahan, agak keteteran gitu. Apalagi kita punya keluarga gitu kan, ibaratnya untuk membagi waktu dengan keluarga gitu juga kan. Jadi saya berpikiran saya harus cepat lulus, makanya saya ngambil di semester 8 kemarin itu, semester regulernya 21 SKS, kemudian sisa 3 SKS-nya saya ngambil di semester intensif musim panas. Nah, setelah itu ternyata dari pihak kampus memberitahukan, menginformasikan bahwa dari hasil Simsakyol banyak istilah hasil apa Indonesianya. Pokoknya hasil Evaluasi dari karya. oke, hasil itu. Jadi dinyatakan lulus. Jadi saya bilang alhamdulillah memang itu target saya gitu. Itu kalau misalkan untuk kelulusan. Terus untuk yang sertifikat juga seperti tadi dipersiapkan dari sekarang sertifikat mana yang mau diambil, nanti tanyakan ke kampus. Jadi mata pelajaran mana yang harus diambil, nilai minimalnya harus berapa. Jadi mumpung masih sekarang gitu. Soalnya biasanya kalau misalkan status kasusnya kayak saya kemarin itu waktunya sudah mepet. Saya juga kepengen sertifikat itu tapi ternyata waktunya sudah tidak ada. Karena misalkan selain mata pelajaran tersebut harus minimal nilainya B misalkan, atau misalkan mata pelajaran tersebut misalkan harus dapat berapa SKS dari kejuruan tersebut. Ada juga ternyata level tes. Kita kan tahunya sebatas ini yang namanya level tes itu hanya di jurusan kita saja bahasa Korea. Ternyata tidak. Semua jurusan bahasa yang ada di KUF itu punya level tes. Jadi kalau misalkan kita kayak misalkan saya kemarin kepengen ngambil sertifikat penerjemah bahasa Indonesia gitu. Jadi mata pelajarannya sudah saya ambil, nilainya juga istilahnya karena memang saya orang Indonesia yang nggak terlalu jelek-jelek amat gitu. Tapi ternyata masih terbentur dari level tes tersebut gitu. Sedangkan saya mau ngikut level tes udah nggak bisa, harus ikut di semester sebelumnya selanjutnya. Sedangkan saya sudah terlanjur mendaftar kelulusan gitu, nggak mungkin pendaftaran ini saya batalkan, saya perpanjang lagi kuliahnya gitu kan. Makanya mau nggak mau ya sangat disayangkan untuk sertifikat yang penerjemah bahasa Korea itu tidak bisa gitu ya, ibaratnya nggak masalah, istilahnya memang bukan rezekinya mungkin. Tapi saran saya ibaratnya kalau untuk teman-teman istilahnya yang masih di Korea kepengen mendapatkan sertifikat tersebut, saya rasa bukan suatu hal yang buruk, apalagi seperti yang kita ketahui sekarang perusahaan-perusahaan asal Korea Selatan itu sedang berinvestasi besar-besaran ya di negara kita, dimulai dari Hyundai sekarang saya lagi kerja di situ, kemudian nanti disusul dari LG Baterai. Mungkin ibaratnya ada beberapa yang sudah pernah dengar ya informasinya, LG Baterai juga akan membuat pabrik di sini karena tadi si Hyundai-nya udah bikin mobilnya, mau mengembangkan mobil listrik butuh baterainya juga gitu. Jadi bikin pabrik baterainya juga di Karawang nanti. Nah, insya Allah kalau jadi ibaratnya saya ke sana juga nanti. Terus untuk kelulusan juga dari kampus kita itu ada dua macam. Misalkan kita sudah melamar kelulusan,
Dulu kan kita tahunya kalau misalkan kita melamar kelulusan, kita kalau minimal nggak punya sertifikat topik level 4, kita harus buat semacam kalau kayak di Indonesia skripsi gitu kan. Nah, ternyata selain dari topik minimal level 4 itu bisa juga ditukar dengan hasil daripada level tes. Jadi level tes itu biasanya di awal semester ada ya, ibaratnya ada yang sogep sama ada yang jumbogep. Silahkan dua-duanya itu setiap semester diikuti, tidak masalah. Jadi yang nanti diambil itu adalah yang nilainya paling tinggi dengan catatan tidak lebih dari 2 tahun. Misalkan kayak saya kemarin daftar kelulusan di 2021 gitu. Jadi sertifikat atau misalkan hasil nilai level tes yang boleh digunakan batasnya itu adalah yang dari tahun 2019. Lebih dari misalkan 2018 saya udah ikut level tes nilainya 100 tapi tetap tidak dipergunakan karena ibaratnya yang berguna itu adalah 2 tahun sebelum pendaftaran kelulusan gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman istilahnya sambil untuk mengasah keterampilan bahasa Korea terus sambil untuk mempersiapkan untuk kelulusan setiap semester jika ada level tes ikuti saja semuanya dua-duanya toh gratis gitu loh. Ikuti saja dua-duanya level tes baik level yang sogep maupun yang jumbogep. Jadi nanti kalau misalkan itu sudah diikuti nilainya juga ibaratnya kan sembari kita belajar sambil kita mengukur juga kita pelajaran sudah dapat sampai mana sih ibaratnya tolak ukur kemampuan kita itu sudah sampai mana. Nah selain itu ternyata memang hasil tersebut bisa ditukarkan istilahnya. Jadi kita tidak perlu bikin skripsi lagi, kita tidak perlu ujian tambahan lagi. Kita cukup melampirkan screenshot karena memang hasil level tes tersebut kan tidak bisa di-print ya, itu ada di website kampus kita. Jadi setiap kita login, terus kita buka hasil level tes itu, nanti akan muncul. Jadi ada nama kita di situ, ada akun kita di situ. Kita pernah ikut level tes itu di tahun berapa aja, terus poin-poin apa sih skor kita di masing-masing semester tersebut berapa aja di situ ada semua. Nanti setelah kita screenshot, kita lampirkan, nanti akan dipilih dari pihak kampus itu yang nilainya paling bagus. Itu saja sih. Jadi istilahnya begitu nanti setelah kita di semester 8 atau semester intensifnya selesai 140 SKS, langsung lulus gitu. Karena memang dari awal sudah kita menukar dari sertifikat level tes tersebut. Jadi tidak perlu sertifikat topik. Soalnya kalau untuk di Indonesia sendiri kan istilahnya sampai sekarang ini memang ujian topik itu sedang ditiadakan ya karena pandemi. Ya mudah-mudahan kita berdoa istilahnya pandemi segera berakhir, ibaratnya semuanya segera pulih seperti sedia kala. Jadi istilahnya semua bisa beraktivitas normal, seperti ujian-ujian bahasa Korea juga bisa dilaksanakan kembali. Terus untuk rekan-rekan calon PMI juga bisa ya ibaratnya menyusul dari rekan-rekan negara lain yang istilahnya ada penempatan terus kan istilahnya pengiriman dari negara mana kan kasihan juga istilahnya misalkan yang udah lulus sudah menunggu bertahun-tahun udah misalkan ada yang udah dapat SLC nggak pergi-pergi, ada yang ibaratnya dibatalkan SLC-nya gitu kan kasihan kadang-kadang kalau lihat yang seperti itu. Ya mudah-mudahan istilahnya pandeminya segera berakhir, semuanya segera normal. Terus untuk tadi disinggung masalah untuk kerja di Hyundai. Jadi istilahnya rekan-rekan juga tips ya, ini hanya sekedar tips dari saya pribadi. Selain kita belajar bahasa di Korea, perbanyak juga keterampilan. Jadi keterampilan itu bisa apa aja. Misalkan kita sambil belajar di kurs ini, misalkan sambil belajar bahasa, kita tidak ada salahnya kita belajar tentang accounting, atau kita belajar tentang safety, atau misalkan kita belajar tentang konstruksi gitu. Jadi keterampilan apapun istilahnya pasti akan berguna. Soalnya ibaratnya untuk di perusahaan saya sendiri kadang-kadang istilahnya kalau untuk orang yang bisa bahasa saja itu banyak gitu loh. Jangankan kita yang berkuliah di Korea, ibaratnya kuliah lulusan-lulusan yang dari fakultas yang ada di dalam negeri pun yang istilahnya dari fakultas bahasa Korea itu banyak, saingan kita itu banyak. Jadi istilahnya kita harus punya nilai lebih atau poin yang lebih. Apa sih yang membedakan antara kita dari lulusan-lulusan dalam negeri tersebut? Jadi mereka misalkan sama lulusan bahasa Korea juga, sastra juga, misalkan bisa bahasa Korea juga, apalagi zaman sekarang belajar bahasa Korea itu bukan hanya dari kuliah, bisa lewat YouTube, bisa lewat lagu, bisa lewat drama gitu kan. Jadi istilahnya saingan kita itu banyak gitu loh. Jadi kita harus punya poin atau misalkan nilai lebih dari kita yang tidak dimiliki oleh rekan-rekan kita yang tidak kuliah di tempat kita. Misalkan seperti itu ada seminar atau misalkan ada kelas topik atau misalkan ada kalau di Korea dulu kan seingat saya kalau misalkan kayak semacam ada di shelter itu kan ada
misalkan ada keterampilan-keterampilan mulai dari keterampilan ngelas atau misalkan keterampilan apapun gitu, pelajari saja semuanya, toh ibaratnya nggak akan mubazir gitu loh, nggak berguna, pasti berguna gitu loh. Jadi nanti setelah tiba di Indonesia pun kalau misalkan memang tidak berniat untuk pergi ke Korea lagi, bisa melamar untuk di perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang ada di Indonesia. Ibaratnya mulai dari Hyundai, mulai dari LG, mulai dari Lotte, sebenarnya banyak sekali ibaratnya bisa kelihatan ibaratnya, apalagi ke depan mungkin setelah pandemi berakhir banyak sekali perusahaan-perusahaan Korea yang akan masuk ke sini gitu. Dan nanti kalau misalkan rekan-rekan berminat, yaitu mulai sekarang perbanyak istilahnya keterampilan, skill selain bahasa, terus istilahnya perbanyak juga koneksi. Jadi istilahnya kalau kita punya banyak kenalan gitu loh, oh ini teman saya, itu teman saya, itu teman saya, itu biasanya lebih gampang daripada kita yang benar-benar maju sendiri. Misalkan saya punya sertifikat segudang, saya misalkan punya nilai yang bagus gitu loh. Kadang kalau nggak punya kenalan itu agak susah gitu. Jadi istilahnya saran saya ibaratnya nggak ada salahnya kita punya banyak teman, kita punya banyak kenalan, kita ikut seminar sini, ikut seminar sana, itu bagus gitu loh. Jadi menunjang nanti istilahnya pada saat kita mencari pekerjaan itu akan mudah sekali. Contoh Mungkin istilahnya ini ya, saya aja sendiri. mungkin Mas Heru mungkin kita sesama ini ya, sesama mahasiswa di sini kita saling istilahnya tuh bantu membantu ya. Mungkin Mas Heru sekarang sudah ada link, sudah ada posisi. Mungkin Mas Heru juga nanti di saat ada ada kesempatan peluang untuk lain, kita juga Mas Heru juga bisa menarik teman-teman kita dari JUF. Itu mungkin salah satu cara untuk memperlebar dan menguatkan ikatan mahasiswa JUF dan alumnus JUF mungkin ya, seperti itu ya Mas Heru ya. Oke, siap. Ya kebetulan istilahnya dulu awalnya saya masuk ke Hyundai itu ya dari Mas Andrian gitu. Mas Andrian duluan masuk ke situ, kemudian ya ibaratnya karena kita satu grup di Kakao itu ya ibaratnya ya itulah berawal dari kenal, punya teman gitu, punya koneksi, akhirnya ibaratnya kita bisa kerja istilahnya. Sedangkan kalau misalkan saya sendiri, saya membayangkan kalau misalkan saya bawa lamaran sendiri, saya interview sendiri, saya semuanya dari nol gitu ya istilahnya, mungkin bisa juga masuk, tapi istilahnya pasti ada perbedaan entah itu berapa persen gitu loh dari kemungkinan untuk diterimanya seperti itu. Jadi rekan-rekan ya juga istilahnya jangan sungkan-sungkan atau jangan malu-malu istilahnya untuk punya banyak teman. Misalkan kerja di mana, cara kerja di sini itu seperti apa, persyaratannya apa gitu. Jadi itu biasanya yang sering ditanyakan, biasanya skill selain bahasa gitu. Karena ibaratnya kalau untuk hanya bahasa saja yang kita dalami tanpa ibaratnya ditunjang dengan skill lain itu, kadang kita akan kalah saing dengan rekan-rekan kita yang istilahnya dari dengar K-pop sama drama Korea saja istilahnya bahasa Koreanya jauh lebih fasih daripada kita gitu kan. Atau misalkan ilmu bahasa Koreanya mungkin lebih dalam daripada kita, tapi istilahnya kalau misalkan kita punya nilai lebih, pasti orang akan berpikir daripada saya menggaji 2 orang, misalkan satu translator, misalkan satu akunting, pasti cari yang bisa dua-duanya, misalkan bisa bahasa Korea iya, bisa akunting iya, atau misalkan seperti saya sendiri istilahnya, saya setelah lulus dari sini ibaratnya sambil kerja itu saya mengambil sertifikasi untuk menjadi anggota pengawas K3 di konstruksi. Jadi istilahnya sambil saya kerja sebagai penerjemah, saya cuma punya lisensi sebagai pengawas di K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, itu di konstruksi juga, di oil and gas juga. Jadi istilahnya sertifikat-sertifikat tersebut ibaratnya apalagi kalau misalkan masih di Korea, itu kan setahu saya sekarang juga banyak ya istilahnya, misalkan sertifikat penanganan bahan kimia, sertifikat tentang pelajari tentang konstruksi juga ada, saya pernah lihat gitu loh. Ikuti saja semuanya, atau misalkan sertifikat pengelasan gitu. Nanti bermanfaat di sini. Jadi jangan sampai udah sampai di Indonesia cuma bawa modal uang saja. Ibaratnya kalau misalkan nggak punya planning yang benar-benar matang mau ngapain di Indonesia, kadang bingung. Saya punya uang tapi mau saya pakai buat apa gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan kita punya rencana dari jauh-jauh hari, kita sampai di Indonesia tinggal langsung laksanakanlah rencana tersebut. Gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu saja. Sisanya kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan, kalau misalkan memang saya tahu ya insya Allah saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.